Yo kawan-kawan, apakah kalian udah pada turun ke Epic? By the way, season 25 sudah berakhir. Banyak sekali kenangan yang kita dapatkan dari season kemarin. Baik itu dalam segi pembelajaran, pembulian, penghinaan, pertosikan, semuanya udah kita lalui. Dan sekarang kita langsung memulai dari awal lagi. Epical Glory. Absen ada Rinaldo, ada Fender, ada Catboy, ada Omaga, ada Wosti, ada Adhan, ada Nanta, ada Fahri, ada Nektodi, ada Dio, ada Rizky, dan semuanya. Yo, what's up guys? Selamat datang di channel AKMLBB. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi hero paling meta, paling sakit, paling mantap, dan paling kuat di season 26 ini. Pokoknya kalian gak bakal nyesel ketika membeli hero yang udah gua rekomendasikan ini guys. And so, langsung saja kita masuk ke ini dia rekomendasi hero XP lane paling mantap dan paling meta. Nomor pertama adalah Paquito. Paquito ini adalah salah satu hero fighter yang lagi meta-metanya di MPL maupun di ranked guys. Soalnya Paquito ini banyak sekali memiliki potensi. Potensi dia yang pertama, dia bisa nge-clear minion dengan kencang. Yang kedua, dia mempunyai efek sisi yang banyak banget. Yang ketiga, damage-nya sakit banget. Yang keempat, spell farm-nya gede sangat. Dan yang kelima, dia bisa mengacak-ngacak formasi belakang musuh. Bayangkan, di awal sampai di late game, hero-hero tipis sekali combo pasti langsung pada mati. Makanya gue itu merekomendasi kalian membeli Paquito. Oke, soalnya hero-nya OP. Oke, dan untuk rekomendasi hero yang kedua adalah Masha. Seperti yang kita tahu, Masha ini hero-nya kan hero paling tebal, fighter, tapi udah kayak tank, tebal banget. Bayangkan, darahnya juga sampai 3 biji, 3 lapis. Pasti tebal banget guys. Apalagi kalau kalian beli item yang namanya Guardian Helmet. Wah, itu darahnya udah kebal banget sih. Masha ini juga katanya merupakan salah satu counter hero MM. Soalnya dengan darah dia yang kuat, dia bisa melawan MM dengan mudah. Dia tinggal lu ulti, gesek-gesek, dijamin MM tersebut langsung pada mati guys. Gitu. Pokoknya MM sama Mage bakal kalah sama ini hero cuy. Dan dia juga bisa TB, soalnya darahnya 3 biji, 3 lapis. Udah tebal banget dah. Oke, dan rekomendasi hero selanjutnya adalah Esmeralda. Esme ini walaupun di awal dia agak lemah, tapi kalau dia udah masuk ke late game, ke mid game, dia udah mulai tebel. Yang bikin Esme meta itu adalah dia lincah, darahnya tebel, gak mati-mati. Dia bisa ngeregen darahnya pakai skill 1 guys. Dan dia juga bisa mengacak formasi belakang musuh menggunakan ultinya. Dijamin hero-hero tipis kayak Mage atau MM atau hero yang mengandalkan shield bakal disedot sama dia cuy. Bakal kena counter semuanya lah sama Esme. Oke, rekomendasi selanjutnya adalah D-Rod. D-Rod ini merupakan hero fighter yang bisa mengcounter hero-hero yang mengandalkan physical defense. Contohnya kayak hero-hero tank, hero fighter yang tebal, kayak Esme, kayak Tamus. Nah, counter hero-hero tersebut adalah D-Rod. Soalnya dia ini bisa ngancurin pertahanan lawan. Jadi ya, kalau kalian benci melawan hero-hero tebal, pakai aja D-Rod ini guys. Mantap. Nah, tadi kan kita sudah membahas rekomendasi hero XP lane paling mantap. Sekarang kita bakal langsung membahas rekomendasi hero God lane paling mantap. Yang pertama ada Wanwan. Wanwan ini walaupun udah di nerf, tapi dia itu masih tetap OP. Soalnya dia bisa menghapus efek sisi di dalam skill 2-nya. Dan di dalam ultimate-nya, Wanwan bisa terbang anjay. Bisa terbang, imun, tembak-tembak lagi. Wah, itu damage-nya sakit banget guys. Makanya Wanwan ini wajib kalian belilah, walaupun sering di-ban ya. Tapi ya gak apa-apa, kalau dapet ya untung banget cuy. Oke, dan yang kedua di sini ada Claude. Claude ini lagi meta-metanya cuy. Soalnya ketika kalian menggunakan Blazing Duet itu ultinya ya. Ketika Claude pakai ulti, musuh-musuh yang berada di belakang dijamin bakal langsung pada sekarat. Soalnya efek DHS sama Golden Staff ini bakal langsung aktif. Makanya Claude ini bisa menjadi pilihan di season ini guys. Namun
kekurangan Claude, dia di awalnya agak sulit. Makanya di sini gua merekomendasikan kalian pakai emblem support yang gambar duit. Untuk selanjutnya di sini ada hero Clean. Menurut gua, Clean ini merupakan hero yang jagonya nyicil. Soalnya skill 1 dia jangkauannya jauh, pasif dia jangkauannya jauh, ulti dia jangkauannya jauh. Makanya ya kalau kalian pengen main aman, pakai aja hero Clean. Udah mas sakit, bisa main aman, main jarak jauh, udah OP banget dah. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Brody. Brody ini kalau kata gue itu adalah salah satu hero MM yang bisa mengcounter hero yang lincah-lincah. Contohnya kalau kita lawan Link, lawan Lancelot, kita bisa lawan mereka menggunakan Brody. Soalnya skill 2 si Brody ini bisa kayak gimana ya? Kayak berpelukan gitu guys, berpelukan langsung sikat. Pokoknya ya Brody ini selain bisa ngalahin hero-hero yang lincah, dia juga darahnya tebal banget guys, gitu. Nah, sedangkan untuk rekomendasi hero selanjutnya di sini ada Popol and Kupa. Popol and Kupa ini jangan ditanya lagi lah. Hero ini tuh jagonya nge-push. Sekalinya ada satu minion, walaupun ada banyak tower, dia tuh masih tetap bisa nge-push anjay. Makanya kalau kalian pengen hero-hero yang ada 2 orang dan jago nge-push, pakai aja Popol and Kuproy. Mantap. Nah, tadi kita kan sudah membahas rekomendasi hero Godland paling mantap. Dan sekarang kita bakal langsung membahas rekomendasi hero mid lane paling mantap cuy. Yang pertama di sini ada Valentina. Valentina ini walaupun dia agak sedikit sering di-ban, tapi menurut gua kalau kalian udah pakai hero ini, kalian udah fix OP banget. Soalnya Valentina ini dalam segi skill udah mantap, dalam segi damage sakit banget, dalam segi kelincahan udah oke. Bayangkan, skill ulti Valentina ini bisa mengcopy skill ulti musuh. Jadi walaupun musuh mempunyai hero yang ultinya OP banget, misalkan kayak Yuzong, kayak Eevee, ya kalian jangan takut, tinggal copy aja cuy. Jadi seimbang kan? Makanya menurut gua Valentina ini merupakan hero mid lane paling mengerikan, paling OP. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Julianto. Julianto ini walaupun dia bisa dijadikan offlaner, dijadikan hyper, dia juga bisa dijadikan sebagai mid laner. Pokoknya hero ini tuh sangat situasional. Apalagi kalau dia jadi mid lane. Pokoknya kalau dia jadi mid lane ini setiap dia rotasi pasti dapat kill. Soalnya ketika dia pakai combo skill 2, skill 1, skill 3, pasti musuh tersebut bakal langsung kena angkat dan mati. Udah sih, OP-nya itu aja. Rekomendasi hero selanjutnya di sini ada Xavier. Xavier ini merupakan hero mage yang bisa menghentikan pergerakan musuh. Kalian di sini bisa pakai combo skill 1, skill 2, nanti musuh bakal kena efek kayak diam di tempat gitu guys. Gua lupa efek apa. Pokoknya musuh bakal langsung berhenti. Dan yang paling ngeselinnya, Xavier ini mempunyai ulti yang memiliki jangkauan yang sangat jauh. Dari ujung ke ujung pasti kena guys. Nah itu, dan damage-nya juga sakit banget guys. Makanya Xavier bisa menjadi pilihan. Rekomendasi selanjutnya di sini ada Eevee. Eevee ini merupakan hero mage yang memiliki efek slow yang parah banget. Pokoknya ketika dia pakai ulti, musuh-musuh yang berada di dalam kotak itu udah pasti kena slow. Dan itu parah banget slownya, lama banget. Makanya Eevee ini bisa menjadi pilihan kalian ketika kalian sedang push rank bersama teman-teman guys. Nah, tadi kan kita sudah membahas rekomendasi hero mid lane terbaik di meta ini. Dan sekarang kita bakal langsung membahas rekomendasi hero roamer terbaik di meta ini guys. Yang pertama di sini ada Atlas. Atlas ini merupakan salah satu hero roamer yang mempunyai efek skill CC yang lumayan mantap. Contohnya, pasif si Atlas ini dia bisa memberikan efek beku kepada lawan yang berada di dekatnya. Dan yang paling penting itu ada di dalam ultimate-nya. Ketika Atlas pakai ulti, nanti musuh bakal langsung kena angkat. Apalagi
musuhnya itu yang kena ada 5 orang. Wah, pasti musuh bakal langsung rata. Dengan catatan kalian kudu ada backupan. Dan selanjutnya di sini ada Matilda. Matilda ini bisa kita gunakan sebagai hero tarik ulur. Contohnya, ada teman yang offset, kita bisa tarik mereka. Contohnya ada teman yang berada di belakang, kita bisa tarik mereka guys. Dan Matilda ini juga bisa memberikan efek shield kepada temennya gitu. Dan selanjutnya di sini ada Estes. Estes bisa kita gunakan sebagai hero healing. Misalkan ada temen yang sekarat, kita tinggal aja pakai Estes. Estes ini merupakan salah satu hero roamer yang skillnya itu digunakan untuk healing, kecuali skill 2-nya. Soalnya kalau Rafaela kan dia cuman pakai skill 2. Tapi kalau Estes dia skill satunya healing, skill ultinya healing, apalagi ultinya itu area. Jadi Estes ini lebih ke dominan healing lah. Kalau untuk war dia kurang bagus. Kalau untuk healing dia mantap guys gitu. Dalam segi sisi dia kurang mantap. Namun dalam segi nge-healing gitu udah paling mantap guys gitu. Dan hero selanjutnya di sini ada Faramis. Faramis mah jangan ditanya lah ya. Udah mah OP, bisa Edo Tensei, bisa tarik musuh. Udah jangan ditanya lah. Udah OP banget. Soalnya sering di-ban juga kan. Nah, tadi kan kita sudah membahas rekomendasi hero roamer terbaik di meta ini. Dan sekarang kita bakal langsung membahas rekomendasi hero jungler terbaik di meta ini guys. Yang pertama ada Akai. Akai ini udah mah tebel, efek sisinya gede, terus farmingnya kenceng, tebel, udah OP banget dah. Di early, di late game masih tetap guna. Cuman ya kelemahan dia mungkin sama MM yang lincah aja sih. Udah gitu aja. Dan selanjutnya di sini ada Balmond. Balmond ini merupakan hero yang farmingnya itu kenceng. Dia bisa colong-colong jungle musuh pakai ultinya. Jangankan jungle, turtle sama lore bisa kita geprek cuy. Geprek plus retry. Wah itu udah OP banget sih. Namun ya di late gamenya agak sedikit susah. Soalnya kalau Balmond ini efek sisinya agak kurang guys. Jadi usahakan kalau pakai Balmond di awal sampai mid gamenya kudu menang guys gitu. Paling di late game kalian cuma bisa ngandelin ulti sama retry untuk dapetin lore. Dan selanjutnya di sini ada Fanny. Fanny ini hero-nya OP parah, cuman ya susah dikuasai. Jadi ya mending kalian belajar dulu baru kalian bisa pakai si Fanny ini. Dan yang selanjutnya di sini ada Amon. Amon merupakan hero assassin yang bisa kita gunakan untuk menggantikan hero Balmond. Soalnya sama-sama aja sih, dia ultinya sakit. Tapi ya Amon ini agak sedikit lincah gitu aja sih. Dan yang terakhir di sini ada Julian. Julian tadi udah gua bahas ya sebagai mid lane. Dan sekarang sebagai jungler. Pokoknya Julian ini udah OP banget dah. Soalnya ini hero tuh mainnya main combo. Sekalinya musuh kena combo pasti ya langsung mati. Gitu aja sih. Oke, jadi intinya gitu aja semua hero yang gua rekomendasikan di season ini. Dari role XP, gold, mid lane, roamer, sama jungler. Intinya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, thank you, bye-bye.